Oke, buat Anda semua, para aparatur sipil negara, pengen kan karyanya lebih nendang, lebih berdampak? Nah, kali ini kita akan mempertajam senjata utama Anda, yaitu rekomendasi kebijakan. Gimana sih caranya mengubah data yang udah solid banget jadi sesuatu yang benar-benar nyata dampaknya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Pernah nggak sih ngerasa udah di posisi ini? Datanya udah kuat banget, analisisnya super dalam, temuannya, wah ini penting banget. Tapi pas diajuin, rekomendasinya malah mentah, ditolak. Ngeselin kan? Rasanya tuh frustrasi banget. Tenang, kita coba pecahin masalah ini sama-sama. Dan Anda nggak sendirian loh. Banyak banget yang mikir kalau data yang kuat itu udah cukup. Titik. Padahal, ya data itu baru langkah awalnya aja. It's just the starting point. Kunci sesungguhnya itu ada di bagaimana kita mengolah data dan yang paling penting, menyajikan data itu. Oke, terus gimana dong caranya? Nah, kita masuk ke langkah pertama nih, yaitu membangun argumen yang benar-benar terukur. Jadi kita nggak bisa lagi cuma bilang, Pak, Bu, kebijakan ini bagus, nggak cukup. Kita harus bisa tunjukin seberapa bagusnya dan gimana cara kita ngukur keberhasilannya. Yuk, kita bedah lebih dalam ya. Pertama-tama, setiap insight atau temuan dari data itu harus nyambung langsung ke opsi kebijakan yang konkret, yang nyata. Terus yang kedua, bikin strukturnya yang rapi. Jelasin masalahnya apa, solusinya apa, targetnya mau gimana. Dan yang krusial, gimana cara kita tahu kalau ini berhasil. Semuanya harus jelas terstruktur, jangan ada yang abu-abu. Oke, anggaplah argumen data kita udah solid banget, udah anti peluru. Sekarang, saatnya kita keluar dari laboratorium kita, keluar dari balik tumpukan kertas dan Excel, dan lihat dunia nyata. Kenapa? Karena kebijakan itu nggak hidup di ruang hampa kan? Ada banyak banget faktor di luar data yang justru bakal nentuin kebijakan ini bakal sukses atau gagal. Dan ini dia nih, 3 faktor non-data yang super krusial. Pertama, politik. Siapa yang dukung, siapa yang bakal menjegal, kita harus tahu petanya. Kedua, sosial. Masyarakat bakal nerima nggak? Cocok nggak sama budaya setempat? Dan ketiga, tentu aja ekonomi. Biayanya berapa? Manfaatnya sepadan nggak? Kalau kita nggak baikkan 3 hal ini, itu tuh ibarat kita ngerancang mobil balap F1, tapi nggak tahu kalau jalanannya itu off-road berlumpur. Ya nggak bakal jalan. Coba deh, perhatiin chart ini. Kelihatan kan? Data itu memang penting, porsinya gede, 40%. Tapi, lihat sisanya. Faktor non-data, politik, sosial, dan ekonomi, kalau di total itu 60%. Artinya apa? Artinya, realitas di lapangan itu porsinya jauh lebih besar. Ini dia kunci yang sering banget kita lupain. Jadi intinya apa? Intinya ini, rekomendasi yang paling jitu, yang paling top, adalah yang bisa menyeimbangkan antara idealisme data, apa yang seharusnya terjadi menurut angka, dengan realisme konteks di lapangan, apa yang benar-benar bisa dijalankan. Oke, kita recap bentar ya. Argumen yang terukur? Udah cek. Mempertimbangin konteks dunia nyata? Cek juga. Pertanyaannya? Apa itu udah cukup? Jawabannya belum. Justru langkah terakhir inilah yang jadi penentu segalanya, yaitu menyusun narasi yang meyakinkan. Coba kita lihat bedanya langit dan bumi loh ini. Di kolom kiri itu cara lama, kita cuma nyajiin fakta, cuma nunjukin angka dan grafik, fokusnya ke apa masalahnya. Dan kita berasumsi, data kan bisa bicara sendiri. Nah, lihat yang kanan, ini cara barunya. Kita nggak cuma ngasih angka, tapi kita jelasin kenapa di balik angka itu. Fokusnya bukan lagi apa, tapi apa dampaknya buat masyarakat. Dan yang paling penting, kita nggak ngebiarin data ngomong sendiri, tapi kita aktif ngebimbing audiens kita menuju kesimpulan yang kita inginkan. Ini bukan cuma soal teknik, tapi ini soal pergeseran peran, pergeseran identitas. Anda itu bukan lagi sekedar analis data. Anda adalah seorang policy storyteller, seorang pencerita kebijakan. Tugas Anda sekarang adalah mengubah tumpukan data yang rumit itu menjadi sebuah cerita yang kuat, yang menggugah dan yang membuat orang merasa ini tuh mendesak untuk segera ditindaklanjuti. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan refleksi buat Anda. Sekarang, dengan semua data yang ada di tangan Anda, dan dengan kerangka kerja yang baru kita bahas ini, cerita apa yang akan Anda sampaikan? Cerita perubahan apa yang mau Anda bangun untuk Indonesia? Jawabannya ada di tangan Anda masing-masing.